Tujuannya adalah nanti rekaman ini kita akan upload ke YouTube channelnya Points of View Indonesia, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari lagi gitu ya. Jadi nanti selama proses nggak usah bingung mencatat semua apa yang dibawakan Kak Ruli, tenang aja. Anda cukup menikmati prosesnya. Yang Anda catat adalah apa poin-poin insight gitu ya, inspirasi-inspirasi yang Anda temukan malam hari ini. Nanti terkait teknis, Anda kepingin pelajarin lagi gimana sih caranya Kak Ruli bawain gitu ya, Anda bisa pelajari di YouTube channel Points of View Indonesia. Oke ya, jadi malam hari ini enak-enakin aja deh, 1,5 jam ke depan ini, jadikan ini hadiah untuk diri Anda. Oke? Nah, tadi ada Pak siapa ya angkat jempol, sorry ini, untuk Anda yang baru pertama kali bergabung, saya ngelihat namanya ini banyak nama-nama baru gitu ya. Ada Pak Bagus Daka, ada Bu Fani Arman. Kalau saya nggak salah ya, oh, nah ini ada Bu Joy Pauline juga. Nah, udah asem jempol. Ada siapa lagi ini teman-teman yang baru. Jadi tenang aja Bapak Ibu, di dalam ruangan ini, Anda yang baru-baru, kita semua ditemenin sama teman-teman dari Points of View Indonesia Tribe. Nah, siapakah teman-teman Points of Indonesia Tribe? Saya kenalin sedikit ya, gitu, supaya kita bisa saling kenalan. Oke, saya bagi dulu, putarin slide-nya untuk Anda. Oke. Untuk teman-teman Tribe, gitu ya, sebelum memulai proses, pastikan tools-nya udah disiapin ya. Malam hari ini sih Kak Ruli akan ajak kita mengeksplorasi the coaching game dengan Pungtung. Nah, jadi kalau misal kedua tools ini ada di dekat Anda boleh siapkan ya. Untuk teman-teman yang belum punya tools-nya, santai aja. Nanti tim dari Points of View Indonesia dan teman-teman Points of View Indonesia Tribe akan membantu Anda. Ya, di sini udah ada Kak Ellen. Nah, di sini ada Kak Ellen, ada Kak Ayuli juga, ada Bu Amelia Hirawan. Nah, ini teman-teman dari Points of View Indonesia. Nah, nanti ini yang akan menemani Anda juga. Di sini juga ada banyak teman-teman tribe gitu ya. Ada regional leaders-nya sendiri, ada Pak Sanjaya di sini ya. Teman-teman tribe-nya ada Bu Aida, ada Pak Umar, ada Pak Nyoman. Banyak deh ya di sini. Silakan Anda juga jadikan kesempatan ini saling terkoneksi, saling kenalan gitu ya. Siapa tahu Anda bisa saling berkolaborasi, belajar bareng. Oke, nah untuk Anda yang baru pertama kali kenal gitu ya, nanti supaya nggak roaming, Points of View apa sih gitu ya? Points of View ini adalah media kreatif ya, Bapak Ibu. Jadi ini tools yang sering kita mainkan rame-rame gitu ya. Untuk apa aja? Macam-macam ya. Bisa untuk coaching, bisa untuk counseling, bisa untuk apalagi biasanya untuk training, untuk sekedar have fun bersama keluarga gitu ya, bangun komunikasi untuk komunitas itu sangat bisa. Jadi ini tools yang akan kita mainkan malam hari ini gitu ya. Bentuknya seperti apa sih di dalamnya? Di dalamnya Anda akan menemukan semacam ini Bapak Ibu, kartu-kartu foto ya, warna-warni seperti ini. Nanti Kak Ruli akan ajakin kita main langsung dengan tools-nya gitu. Jadi nanti kalau Anda kepingin kepoin lebih lanjut, Anda bisa main ke website atau media sosialnya Points of View Indonesia. Nanti di sana Anda akan menemukan si tiga tools imut ini. Jadi Points of View itu punya 3 tools, Bapak Ibu. Yang krem ini namanya The Coaching Game. Yang Pungtung itu yang biru ini. Jadi 2 tools ini yang akan kita mainkan malam hari ini. Dan si yang ketiga ini yang hitam putih ini namanya Phaser gitu. Dan ini kita juga sebenarnya lagi pada heboh gitu ya. Lagi panas-panasnya nungguin lahiran anak yang keempat. Ceritanya gitu, ini lagi nunggu lahiran anak yang keempat gitu ya. Teman-teman lagi heboh nungguin si Flow gitu ya. Nah, untuk teman-teman tribe yang kepingin tahu apa itu Flow, silakan Anda bisa dapatkan informasinya lewat regional leaders Anda, atau mungkin lewat para fasilitator dulu Anda belajar di level 1 atau level 2 ya. Feel free. Anda bisa dapatkan informasinya melalui mereka. Lalu kemudian, nah ini dia. Tadi kalau ditanya, siapa sih Points of View Indonesia Tribe gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya yang ada di sini adalah teman-teman yang udah belajar Points of View gitu ceritanya ya. Di Points of View sendiri pembelajarannya ada 4 level, mulai dari level 1 sampai level 4. Nah, di ruangan ini macam-macam gitu ya. Ada teman-teman mulai dari level 1, 2, 3, dan 4. Loh, yang level 4 sama level 3 masih ada juga ya ikutan belajar di hari Rabu.
wah iya gitu ya. Justru itu Bapak Ibu semangat teman-teman di Points of View Indonesia Tribe, bahwasannya walaupun udah sampai level 3, teman-teman ini semangat belajarnya tinggi terus ya. Bagaimana untuk mengasah terus gitu ya, saling support satu sama lain. Nah ini kan tim apa horeknya Kak Ruli dibawa semua nih malam hari ini di sini gitu kan. Nah, itulah Points of View Indonesia Tribe Bapak Ibu, yang mana komunitas ini mengizinkan Anda untuk saling support, untuk saling belajar bareng gitu ya, untuk saling berkolaborasi bahkan. Nah, nanti kalau misal Anda kepingin tahu lebih lanjut, Anda boleh kepoin deh ya, sekarang media sosial kan gampang ya aksesnya. Anda bisa kepoin, di Instagram ada, di Facebook ada, di websitenya pun juga ada. Jadi feel free kalau Anda kepingin cari tahu lewat situ. Atau kayaknya Anda lebih percaya kalau dengar kata teman gitu ya, atau mungkin lebih enak kalau diceritain teman. Boleh juga Anda bisa dapatkan informasinya dari teman-teman yang mengundang Anda malam hari ini. Atau kalau Anda lebih senang untuk berdiskusi, tanya jawab langsung, kita juga ada sesinya gitu ya. Di free live session, Anda bisa langsung nanti mampir ke www.pointsofview.id/experience. Jadi ini adalah sesi khusus untuk kita diskusi. Anda boleh tanya apapun seputar points of view gitu ya. Gimana cara kerja toolsnya lah, lalu kemudian ada apa aja, gimana cara belajarnya, Anda boleh tanya di sana. Oke, feel free. Banyak sekali gitu ya alternatif cara yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan informasi seputar points of view gitu. Dan malam hari ini, ini yang ditunggu-tunggu kan gitu. Ada yang kemarin cerita nih, saya dapat cerita dari Kak Ayuli gitu ya. Kak Margaret, ternyata ada teman-teman yang hadir malam hari ini, mereka tuh kepo banget gitu ya, karena gara-gara baca captionnya dari Kak Ruli gitu ya. Jadi semuanya pada penasaran, sebenarnya kita tuh mau diajak kemana sih Kak Ruli gitu ya, ngomongin tentang Mr. Nice Guy gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang masih mungkin belum kenal dengan istilah Mr. Nice Guy sebenarnya itu yang kayak gimana sih gitu ya. Dan apakah oke sebenarnya kalau kita itu memainkan peran sebagai Mr. Nice Guy ini? Nah, daripada penasaran, kita langsung panggil aja ya Kak Ruli ya. Hai Kak Ruli, selamat malam. Tes mic dulu. Nah, halo. cek ya. Jelas Kak Ruli. Asik. Silahkan, kita mau diajak kemana aja nih malam hari ini? Ya, Mbak ya, di ruangan aja sih sebenarnya. Thank you, Mbak Margaret. Makasih ya sudah membawa sesi perkenalannya dengan sangat asik gitu ya. Mudah-mudahan juga ini jadi bagian untuk kita menjadi lebih baik lagi. Harapannya kan begitu ya Mbak, bukan belajar bersama aku sih, tapi belajar bersama-sama. Sebelumnya aku mau izin dulu Mbak Amel, bentar ya Mbak. Ikutan nih. Ya Mbak Amelia ini adalah Points of Indonesia ya, Mbak Margaret ya. Yang menarik juga ya Mbak Amel. Nah, yang menarik juga tadi L1, L2, L3, L4 gitu. Saya di sini juga sekalian mau mengapresiasi juga semakin tinggi jenjang akademi yang diambil, orang-orangnya tuh kok yang semakin baik banget, semakin membawa dirinya tuh menyenangkan gitu untuk semua. Ada Kasanjaya, kita ya udah L3 tapi baik banget. Ada banyak lagi yang lain, Bu Yuliana juga. Jadi jadi seru ya gitu. Oke. Saya sebenarnya belajar sih bersama dengan mereka. Jadi di sini bukan untuk berbagi, bukan untuk ngajarin. Kita memulai apa gimana, Mbak? Iya, ini udah pada nggak sabar semua nih teman-teman, udah pada pingin mulai bermain gitu ya. Kita mulai aja lah ya. Boleh. PPT-nya dari Mbak Margaret ya. Siap. Oke. Nah, ini kenapa aku tertarik gitu ya untuk angkat tema ini. Ini mungkin juga bagian dari proses yang kemarin-kemarin sudah kita lakuin gitu, sindrom nice guy. Kemarin sempat ada yang nanya, sempat ada yang protes kali ya, kenapa harus guy sih gitu, emang ada apa yang terjadi dengan istilah ini gitu.
Saya sih tertarik gitu untuk mengangkat tema ini karena dia sindrom ini itu somehow gitu ya selalu muncul dalam perilaku kita sehari-hari. Munculnya di mana? Muncul pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Sekarang lagi rame kan fenomena siapa Mbak Margaret Butejo kan? Nanti Butejo. kita lihat Butejo itu kita heboh ya. Apa kaitannya gitu dengan sindrom ini gitu. Ini menarik buat aku karena setiap dari kita kan pasti berinteraksi dengan orang. Setiap dari kita pasti punya perannya masing-masing. Entah itu di komunitas, entah itu di dalam suatu institusi, di organisasi, selalu ada interaksi. Interaksi ada dengan guru, dengan atasan, kalau ada suami, pasti ada istri. Bahkan kita hari di dunia pun kan karena ada interaksi antara ayah dan ibu. Nah, dalam proses interaksi itu, seringkali ada banyak peran yang kita mainkan. Nah, peran ini ternyata membawa kita masuk dalam kelompok-kelompok yang tertentu. Nanti kita akan bahas lebih dalam kali ya, Mbak Margaret ya. Jadi ini baru preambulnya aja, pengantarnya aja. Bahwa sindrom nice guy itu adalah sindrom yang seringkali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mulai, saya juga memohon izin seperti yang ada di depan. Nanti dalam prosesnya, Mbak Maria itu sering bilang, kami itu tertarik untuk mendengarkan suara-suara yang indah dari Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Tapi memang karena prosesnya juga harus dilakukan dengan tempo yang sesuai, gitu. Jadi minta izin untuk di-unmute dulu. Tapi bukan tidak mungkin pada saatnya nanti, pada saat sesi sharing misalnya, atau ada yang ingin berkomentar, gitu, itu dipersilakan juga untuk unmute. Gitu. Lalu interaksi juga tadi kan Mbak Margaret juga udah sempat sampaikan, ramaikan aja chatnya, karena dengan kita ramai-ramai di chat biasanya juga memudahkan kita untuk ketemu dengan apa yang sedang menjadi insight kita hari ini. Lalu juga untuk fitur video, ya udahlah ya, itu mah bagian dari cara kita menampilkan diri. Feel free aja, kalau memang bisa buka video, alhamdulillah, kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Itu ya, Mbak Margaret ya. Lalu tadi juga sesi ini akan direkam ini untuk kepentingan dari pelajaran kembali. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini sindrom yang mau kita bahas. Saya mau nanya deh, pernah nggak ketemu dengan fenomena seperti ini? Ceweknya bilang gini, ya udah deh kalau sibuk nggak apa-apa. Ya udah, jangan hubungin aku lagi. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja gitu. Siapa yang pernah lihat seperti itu? Ngomongnya sih gitu, ya udah kalau sibuk nggak apa-apa. Padahal yang dia maksud, aku tuh pengen ditemenin sama kamu, gitu. Ya udah, terserah, nggak apa-apa. Ngomongnya sih gitu. Tapi padahal yang dia ingin sampaikan, kamu kok nggak peka sih? Gitu. Atau, ya udah deh, nggak usah hubungin lagi. Padahal dia pengen ngomong, aku tuh masih sayang sama kamu. Gitu. Kan banyak kan perilaku-perilaku seperti itu yang mungkin kita sadar atau nggak sadar muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini versi cewek nih, versi cowoknya gimana? Ternyata ada loh versi cowok. Apa misalnya? Cowok tuh kebalikannya, ya udah terserah. Padahal dia mau bilang, aku nggak suka sama hal itu, tapi yang dia katakan nggak apa-apa kok. Siapa yang bisa kayak gitu? Atau via chat, dia tulisnya WK. Ngerti nggak WK itu maksudnya apa? Itu maksudnya aku tuh udah males balas chatting kamu beberapa, tapi nggak banyak ya, Mbak Margaret ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang kadang kita suka nggak sadar bahwa perilaku itu adalah perilaku yang masuk dalam kategori nice guy. Somehow itu terjadi gitu, tapi kita nggak aware, kita nggak sadar kalau iya ya, itu adalah perilaku nice guy. Ya apapun alasannya gitu, bahwa ini adalah poin di mana kita menampilkan diri sebagai seorang yang nice, padahal ada loh pilihan lain, kan bisa aja bilang aku nggak suka dengan situasi yang seperti itu misalnya. Aku nggak suka kamu berlaku seperti itu, tapi kok yang ditampilkan adalah ya. Itulah bagian dari perilaku yang kita dikategorikan oleh seorang psikolog, nanti ketemu juga sebagai perilaku nice guy. Nah, kebayang nggak kalau kita terus-menerus seperti itu? Apa jadinya? Di kitanya mungkin nggak nyaman, atau bahkan nyaman, tapi kan ada perasaan yang nggak keluar.
aku tuh nggak pengen ngomong kayak gini, tapi kok ternyata ngomongnya kayak gitu ya. Akhirnya nggak nyaman dengan diri sendiri. Itu dari kita. Terus kebayang nggak dari versinya orang lain? Aku kalau ketemu sama Mbak Margaret, lalu aku nanya, aku kan orang baru ya, terus Mbak Margaret, aku mau konsultasi, gimana aja foto, aku udah bener belum? Mbak Margaret dengan nice guy-nya dia, Mbak Margaret nice sih memang, tapi bukan nice guy. Mbak Margaret bilang, udah bagus kok, udah bagus. Padahal Mbak Margaret tahu, ada loh area yang bisa diimprove. Atau Mbak Margaret sebenarnya tahu, ini nggak benar. Tapi karena tadi nice guy, akhirnya menjadi tidak tersampaikan gitu. Jadi Om Pril, tapi ternyata dia berpengaruh juga pada orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kitanya nggak nyaman, orang juga nggak dapat manfaat apa-apa dengan perilaku kita yang seperti tadi. Gitu. Nah, tujuan dari sesi ini, preambul sedikit tadi sudah punya lah ya, harapan saya sudah kebayang nice guy itu yang kayak gimana. Bahwa itu adalah perilaku yang membuat orang lain nyaman. Seolah-olah dia mau membahagiakan orang lain. Ya nice, being nice guy. Tapi ya pada akhirnya tidak punya dampak apa-apa juga, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Di sini saya mau ajak, ya saya juga berproses untuk bertemu dengan sisi nice-nya kita, gitu. Karena somehow selalu ada sisi itu. Kalau sudah ketemu, berikutnya apa? Kita sadar dengan konsekuensinya. Seperti tadi, setiap dari kita pasti punya pengaruhnya sendiri, pasti punya dampaknya sendiri dengan menampilkan sikap sebagai seorang yang nice guy tadi. Lalu yang ketiga, di akhir dari sesi ini, mudah-mudahan tidak lebih dari jam 9 nanti, kita bisa ketemu dengan pilihan sikap yang baru. Mungkin nggak sih nice guy kita ini dirubah? Atau apakah nice guy harus dirubah? Apakah semua sikap yang masuk dalam kategori nice guy itu adalah sesuatu yang jelek? Nah, itu yang nanti mau kita coba bareng-bareng, coba pahami, coba pelajari bersama dengan kartu-kartu POY. Gitu. Nah, tadi udah ketemu kan dengan tujuannya. Sekarang, ini konsep yang diangkat oleh Dr. Robert Glover. Dia bilang begini, di dalam kelompok masyarakat itu selalu ada 4 kelompok seperti yang tertulis di hadapan teman-teman semua. Ada yang masuk dalam kategori sindrom nice guy, ada juga yang agresif. Ada Bapak Ibu tulis loh di kolom chatnya, kita ada di poin yang mana sih? Masuk ke dalam sindrom yang mana, masuk dalam kelompok yang mana gitu ya, untuk bisa menampilkan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti apa sih perilaku yang sering kita munculkan ke dalam lingkungan kita? Monggo teman-teman boleh tulis di kolom chat. Nah, saya mau ngomong sedikit. Dr. Robert Glover itu tadi ya sambil berproses, mana tahu masih bingung, saya ada di mana ya, saya ada di mana ya. Gambarannya seperti ini. Orang-orang yang terkategori dalam kelompok agresif, itu seringkali orang-orang yang memaksakan kehendaknya pada orang lain. Dia ingin membuktikan bahwa diri mereka lebih baik dari orang lain. Tapi bukan berarti orang-orang yang agresif itu jelek, karena seringkali orang-orang yang agresif ini gemes sama orang lain, gitu. Saking gemesnya dia, jadi cara menampilkannya pun seolah-olah jadi mendominasi. Siapa yang kayak gitu? Ada sih beberapa lah ya. Itu yang agresif. Karena ya memang niatnya baik, hanya cara mengekspresikannya yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Malah jadi bumerang kan untuk kita sendiri. Ini si agresif. Lalu ada kelompok yang kedua, pasif agresif. Dia ingin sih ngontrol orang lain, tapi nggak mau terus terang. Dia ingin menampilkan diri baik, tapi di belakang dia terlihat sebagai sosok yang sebenarnya adalah agresif. Ini di antara kita juga banyak, ada lah ya, nggak banyak sih, ada pasif agresif itu yang kemarin ya aku tahunya Bu Tejo sih ya yang lagi hits ya. Kalau ada yang lebih tahu lagi siapa nih tokoh yang pasif agresif? Kebayang kan perilakunya seperti apa kan?
Di depan dia bisa menyatakan iya, tapi di belakang dia melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Itu pasif agresif. Dia berbeda dengan nice guy. Nice guy, dia benar-benar uh, apa ya? Tuh bukan tulus juga ya. Seolah-olah dia nggak punya pilihan. Nice guy. Dia punya kecenderungan untuk menghindari konflik. Dia ingin menyenangkan semua orang. Kadang lebih banyak memilih diam. Kadang dia menganggukkan kepalanya. Padahal hatinya dia nggak setuju. Jadi situasi-situasi yang membuat dia juga berada dalam situasi itu sebenarnya pilihan dia. Karena dia tahu dia nggak setuju. Hanya dia memilih untuk menganggukkan kepalanya. Nah, di kelompok yang keempat, ada kelompok asertif. Ini orang-orang yang kelompok ini bicaranya jelas. Dia membantu orang lain untuk paham dengan yang dipikirkan. Dan dia juga tidak menyakiti saat dia sedang membutuhkan sesuatu. Dia bisa menyampaikan apa yang apa yang dia inginkan dengan orang yang asertif itu dia bisa menempatkan haknya dengan baik dan benar dan sekaligus juga menempatkan hak orang lain juga dengan baik dan benar. Nah, saya berharap gitu ya pilihannya itu adalah di asertif. Dari tadi 4 pilihan menjadi nice guy itu oke. Asertif juga agresif juga nggak apa-apa, pasif agresif juga nggak apa-apa. Tapi menurut Randy Peterson pilihan terbaik itu adalah di kelompok asertif. Kenapa? Karena asertif itu adalah tentang bagaimana kita mengontrol perilaku sendiri dan bukan mengontrol perilaku orang lain. Ini menarik nih, bagaimana kita mengontrol perilaku sendiri dan bukan perilaku orang lain. Saya juga belajar untuk bisa menjadi asertif seperti yang idealnya gitu ya, untuk terus berproses menjadi orang-orang yang lebih asertif. Nah, itu gambaran ininya lah ya, Mbak Margaret, gambaran dari proses yang akan kita lakuin. Saya mungkin akan lebih nyaman kalau kita bermain. Kan lebih asik juga kalau banyak permainannya ya, Mbak Margaret ya. Mainnya pakai apa? Nah, ini juga yang menarik nih, points of view. Ini tadi Mbak Margaret sudah jelaskan. Points of view itu apa sih? Saya baru bergabung bulan Mei kemarin. Waktu bergabung, saya kaget. Kenapa? Karena saya dihadapkan dengan banyak sekali foto-foto. Saya bukan orang yang senang gitu ya, berkunjung ke galeri, museum atau apa gitu. Tapi ketika dihadapkan, kerasa tuh kayak buka lagi foto-foto yang lama gitu. Terus mengamati foto-fotonya ini kan cantik-cantik, warnanya tuh bagus-bagus. Capture momennya juga bagus-bagus gitu. Semakin diamati, seolah-olah saya ada di dalam situ dan membuat saya jadi punya ingatan-ingatan yang baru terhadap setiap momen yang pernah saya alami. Nah, ini menarik. Seolah-olah setiap detail dalam foto itu membawa saya jauh sekali ke dalam memori-memori yang mungkin sudah pernah saya alami. Mungkin juga sudah saya lupakan. Bahkan mungkin juga nggak saya sadari, karena dia tersimpan di bawah alam sadar saya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena inilah kekuatan dari foto terapi gitu ya. Points of view punya metode untuk bisa membantu untuk ketemu, membantu kita untuk kenal dengan diri kita dalam cara yang berbeda. Kemarin saya ditanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kan ada konsep big balloon ya. Kadang-kadang, sering kali kita tuh nggak tahu jawabannya apa, bukan karena nggak ada jawabannya, tapi karena kita nggak bisa melihat gambarannya secara keseluruhan, secara utuh. Nah, karena itu points of view masuk membantu kita untuk memperluas sudut pandang kita, untuk melakukan lagi memori research, mendalami lagi momen-momen apa, situasi apa, emosi, perasaan yang seperti apa, yang akhirnya memang terkoneksi dengan situasi dan keadaan kita saat ini. Ini yang akan kita lakukan. Jadi, karena kita mau masuk ke dalam apa yang pernah kita rasakan, ini juga sesuatu yang penting untuk kita lakukan bersama-sama. Ini Mbak Margaret juga sudah sampaikan. Ada prinsip sensitivity dan respect. Kita di sini beramai-ramai dan juga di-record, Bapak Ibu jangan khawatir, karena setiap dari kita akan menghadirkan semangat ini, sensitivity dan respect. Kita saling jaga perasaan.
terima aja setiap ingatan yang muncul, memori yang muncul, berilah dia ruang untuk ada, untuk hadir, dan mungkin momennya adalah di malam ini. Momen yang sebelumnya tidak pernah kita hadirkan, kali ini kita hadirkan. Jadi sudah menjadi fungsi ya di antara kita. Begitu ya Mbak Margaret ya? Oke. Ya, Lanjut Mbak. lanjut. Ini memang katanya Bu Reni lucu banget. Patah-patah goyangnya. Iya, karena mungkin sinyalnya nggak stabil. Tapi itu oke Kak Uli, kita masih bisa ngikutin ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kita juga pelan-pelan akan ngikutin Kak Uli. Oh, Silakan Kak oke. Uli. Sorry, patah-patah ya. Aku nggak bisa lihat, jadi jalan terus nih. Oke, tadi kita udah sepakat, ada sensitivity, ada respect, kita udah sepakat untuk menghadirkan kembali setiap yang pernah kita rasakan, untuk menerima semua perasaan, semua memori, untuk be gentle dengan diri kita sendiri, untuk sama-sama be present juga, trust aja the process. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang berikutnya. Saya akan menghadirkan salah satu sesi yang dalam points of view disebut sebagai sesi pause. Pause ini adalah momen untuk kita merenungi kembali, refleksi lagi, menyapa lagi, seperti apa kita saat ini, apa yang sudah kita lakukan, ya membersamai semua proses yang pernah terjadi dengan diri kita di masa-masa yang sebelumnya. Momennya nggak akan lama, Bapak Ibu. Ini kisarannya 3-4 menit. Saya akan putarkan sebuah lagu, karena ini adalah momen untuk kita menghadirkan diri. Silakan Bapak Ibu ambil dalam situasi, suasana, dan posisi yang paling rileks. Membersamai diri untuk menghargai kembali diri kita. Silakan disapa dirinya, silakan berterima kasih, karena bisa jadi ini adalah momen untuk kita kenal dengan sisi kita yang baru. Silakan Mbak Margaret.
Gimana? Apa yang dirasakan? Ada yang mau sharing kah? Ada yang energinya menjadi lebih baik kah? Atau mungkin berkurang? Jangan ya kalau berkurang. Apapun ya perasaannya teman-teman selama proses pause, boleh di-sharingkan. Anytime, teman-teman, Anda boleh open mic ya. Saya bantu bacain Kak Ruli, ternyata ada teman-teman yang sharing di kolom chat. Monggo. Di sini ada Bu Joy Pauline, ringan, lebih baik, merasa lebih segar dan tenang. Capek di pundak rilis, kata Kak Sanjaya. Tenang, kata Pak Danis. Relax, kata Pak Bambang. Relax. Pak Henry, Dian juga. Bu Nur Riang. Gimana sih Bu Nur suara Riang? Boleh dong open mic. Bener tapi Mulai. yang mana Bu Nur? Apa kabar? Kak Ruli, Kak M. Iya, Bu Nur. Iya, aku lagunya tuh yang apa tuh? Pianonya itu kayak di hati itu kayak ting 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 gitu, kayak menari-nari gitu. Jadi aku kayaknya tuh lagi jalan di suasana jalan pedesaan gitu dengan bergandengan tangan gitu sama beberapa temen lari-lari kecil gitu. Jadi kayak, Mbak, sama aku ya, suasananya gandengan dari kakinya. riang gitu loh. Itu yang aku rasain sih. Tawa-tawa. Itu dari Bu Nur. Mbak Joyce, boleh nggak open mic Mbak Joyce? Thank you Bu Nur. Thank you. Iya, Kak Ruli. Nurut suruh Apa open Mbak dikatakan Mbak? enteng, ringan. Awas melayang. Ya. Nah, ini bagian salah satu proses yang biasa kami lakukan. Ya, Thank you, Bu Joy. sama-sama. Berarti Bu Joy atau Bu Yuk, Pauline sih? dalam point of view, momen dimana kita ketemu. Iya, Oke, thank you. Joy boleh. Kita Iya, lanjut Makasih. ya, Mbak. Sinyal ya. Siapa Kak Ruli? Nah, kita main ya. Boleh. Halo? Iya. Sekarang kita masuk nih karakter yang muncul, kita mau fokus pada nice guy. Kenapa? Karena memang ya udahlah ya secara budaya juga nice guy ini memang yang lebih menonjol kan di kita kan dibandingkan dari yang terkategori agresif atau pasif agresif. Bukan berarti jadi diabaikan, enggak itu. Tapi kali ini kita memilih dulu untuk fokus di nice guy. Proses ini pasti juga bisa dilakukan untuk kita mengidentifikasi agresivitas atau karakter kita yang masuk dalam kategori agresif. Tapi karena waktunya juga nggak cukup, jadi kita main dulu sama sisi nice guy-nya kita. Gitu ya, Mbak. Nah, kita mulai. Ini kartunya gimana nih, Margaret? Tenang aja. Kita mau pakai kartu punktum. Jadi teman-teman yang punya punktum, boleh lah ya, mulai membuka kartu punktum yang seperti ini. Ini juga modelnya kece banget. Ada jeansnya. Jeans. Diambil dengan kondisi facing up. Kartu ini kita pilih sebagai kartu yang mengingatkan kita akan perilaku yang masuk sebagai perilaku nice guy versinya kita. Coba lihat dari foto-foto yang ada di hadapan kita yang sudah punya. Kalau yang belum gimana Mbak Margaret? Nah, kalau yang belum, teman-teman, Kak Ruli udah siapin nih. Nah, 3 foto untuk Anda. Pilih salah satu, betul ya, Kak ya? Ya. Silakan dipilih dari 3 kartu ini, mana kartu foto yang mengingatkan kita pada perilaku-perilaku yang muncul sebagai perilaku nice guy versi kita. Mana dari 3 foto ini yang membuat kita
masuk dalam situasi nice guy. Bapak Ibu bisa pilih dulu, lalu difoto foto yang akan kita amati bersama-sama. Sudah memilih ya? Siap. Boleh di screen capture, boleh difoto. Memilih kan? Teman-teman yang belum punya toolsnya. Yang belum punya, Ya. boleh difoto. Nah, kalau sudah, sekarang kita main. Silakan Bapak Ibu lihat kartu fotonya. Perhatikan dari foto itu, ada detail apa yang menarik. Detail foto yang menarik mungkin hubungannya dengan warna, hubungannya dengan bayangan, hubungannya dengan latar belakang, menarik karena dia punya pencahayaan yang bagus, atau karena sosoknya yang menarik. Detail apa yang penting bagi saya? Mengapa detail ini penting? Apa yang terjadi 1 menit sebelumnya? Lalu, apa yang terjadi 1 menit setelahnya? Jika mungkin, saya ada di mana ya dalam foto itu? Bagaimana saya mau menempatkan diri saya di foto itu? Apakah saya suka atau tidak suka dengan foto itu? Seperti apa? Ingatan seperti apa yang muncul setelah kita melihat foto yang kita pilih ini? Bagaimana foto ini membantu kita untuk kenal dengan sisi nice guy versi kita? Kapan nice guy ini pernah muncul? Mungkin dalam interaksi dengan suami, mungkin saat berinteraksi dengan kelompok sosial, mungkin dengan atasan, mungkin dengan dosen. Mana foto yang mengingatkan kita pada peristiwa yang membuat kita ada di posisi nice guy? Silakan Bapak Ibu tulis dalam 1 kalimat insight apa yang mewakili hal tersebut. Silakan Bapak Ibu dapatkan apa insight yang membuat kita menempatkan diri sebagai seorang nice guy. Nulis di kertas boleh, nulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Ya Mbak? Betul, nanti kita bantu bacain ya dari sini. Berasa penyiar radio deh. Thank you. Boleh Oke, juga ada kan? langsung Yes. Adakah yang mau open mic? Pak Nyoman menghindari konflik. Ini Koko atau Mas ya? Mas Henry Salim ingin bisa diterima komunikasi. Mau manggil Bu Nur, kasihan, masa Bu Nur lagi? Bu Yuliana deh, Bu Yuliana. Mau Ya. open mic nggak? Oh, ada Bu ya. Iya, setelah Bu Yuliana ada Bu Yanti Aslin yang mau berbagi. Oh, oke. Silakan Bu Yuliana. Oke, silakan. Terima kasih. Kartu foto saya ini yang menarik buat saya itu bulu-bulunya itu ya, bulu merak itu, karena kalau saya menjadi nice guy gitu ya, Mr. Nice Guy itu biasanya di komunitas, tapi mungkin terutama di keluarga kali ya gitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan Bu Yanti Aslin. Bu. Halo, semoga kelihatan ya.
Kelihatan Wiyanti. Oke. Ini saya dapat kartunya, ini lucu banget. Oh, masih geras ya itu kartu. Kacamata, tapi kacamatanya rusak kan, satunya kacanya udah nggak ada, satu lagi kacanya burem. Jadi tadi sih saya dapat dapat insight-nya bahwa sebenarnya ternyata Mr. Nice Guy itu kalau buat saya hanya kacamata gitu kali ya, hanya seperti topeng gitu kali ya. Bahwa ternyata itu sedikit banyak mengaburkan pandangan saya terhadap sesuatu yang seharusnya saya bisa lihat secara lebih clear gitu. Jadi apalagi ini kacamatanya udah nggak bergagang pula gitu, bener-bener udah rusak gitu. Jadi saya melihat kartu ini memaknainya bahwa memang ya kita nggak perlu jadi nice guys sebenarnya, bahwa ternyata itu mungkin hanya menjadi tameng untuk memproteksi diri kita yang ternyata tidak benar-benar melindungi diri kita gitu, bukan kita bukan siapa kita apa adanya. Jadi makanya saya senang sih dapat kartu ini, bahwa ya udah emang saya kayak dapat izin bahwa ternyata nggak perlu jadi nice guy lagi, udah gitu aja. Oke. Thank you. Nah, poinnya menarik nih. Mbak Yanti dan juga untuk teman-teman semua, sudah ketemu kan dengan situasinya? Lalu kalau mau menulis dalam satu kertas, dalam satu kalimat, apa kalimat yang akan kita tulis? Apakah itu hubungannya dengan ketakutan, perasaan, apa yang mau ini penyebab kita masuk dalam situasi nice guy misalnya? Adakah yang mau menulis? Atau di kolom chat, ini akan menjadi kartu pertama kita. Tujuan tidak peduli apa kata orang, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Oke, thank you. Jadi di kartu pertama, Bapak Ibu saya harap sudah menuliskan lah ya. Ada satu kalimat yang menempatkan kita masuk dalam kelompok nice guy, perasaan takut dihormati dan seterusnya gitu ya. Silakan ditulis. Kita masuk ke round yang kedua. Di round yang kedua, ini adalah kartu yang akan membawa kita untuk kenal dengan resiko apa ya yang muncul dengan kita berperan sebagai nice guy. Secara facing up atau facing down ya Mbak Margaret? Facing up ya masih ya the coaching game-nya. Ya. Silakan mengatakan bahwa kita menghilangkan sesuatu nih, ada dampak dengan kita berlaku sebagai nice guy. Apa dampaknya? Apa risikonya? Risiko bisa dari kita, bisa dari orang lain. Risiko mungkin membuat orang lain menjadi tidak berkembang karena kita berlaku nice guy. Risiko mungkin mengganggu orang lain untuk bisa lebih baik, menjadi orang yang lebih baik misalnya. Silakan Bapak Ibu tulis, apa sih risiko yang akan atau yang terjadi ketika kita berlaku sebagai nice guy. Nah, kita akan main lagi dengan kartu fotonya. Silakan Mbak Margaret, kartu. Nah, karena yang di round kedua, Kak Ruli mengajak kita mainnya the coaching game. Teman-teman yang udah punya toolsnya boleh dibuka the coaching game-nya gitu ya. Satu kartu facing up dari the coaching game. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang belum punya toolsnya, sebenarnya Anda bisa juga mainkan gitu ya di website ini secara online. Saya bantu drop aja linknya. Siapa tahu Anda bisa simpan untuk dimainkan lagi besok-besok gitu ya. Untuk malam hari ini kita akan main bareng di satu tempat ini ya, supaya Anda nggak bingung dengan teknis. Nah, nanti ketika Anda masuk di link itu, nanti tampilannya seperti ini, ada Let's Play. Anda bisa tinggal klik. Nah, nanti kalau udah masuk. Nah, di sini kita akan mainkan kartunya gini ya Kak Ruli ya. Karena facing up, ini udah dibuka, kita fokus dengan 10 yang ada di atas, gitu ya, 10 pilihan kartunya.
Anda boleh silahkan pilih untuk menjadi kartu kedua Anda. Yes. Kartu kedua ini dipilih untuk kita mencari tahu apa ya risiko dari kita memilih berperilaku sebagai nice guy. Silakan Bapak Ibu boleh milih ngacak, boleh juga milih sesuai itu karena memang warnanya atau apa, pilih satu lalu difoto. Begitu ya Mbak Margaret ya? Difoto supaya bisa dilihat dan diperbesar. Silakan. Nah, jika sudah, mari kita lihat bersama-sama. Ada kartu foto yang dipilih tadi. Kartu foto ini menggambarkan apa ya? Apa yang menarik dari foto ini? Detail apa yang terlihat pada kita ketika kita mengambil foto ini? Kalau kita mau membuat suatu cerita, foto ini bercerita tentang apa ya? 1 menit sebelumnya, 1 menit sesudahnya. Apa yang hilang dari fotonya? Beberapa orang mungkin langsung terkoneksi dengan katanya. Bisa jadi kata ini punya makna. Mungkin Anda juga tidak suka dengan kata-kata yang ada dalam foto itu. Jika ingin atau jika Anda punya kesempatan untuk merubah katanya, kata ini akan dirubah menjadi seperti apa ya? Ada emosi yang seperti apa yang muncul setelah kita mengamati foto ini? Coba kita selami lebih dalam lagi. Bagaimana foto ini mengingatkan kita pada sesuatu yang terlewat dengan kita menempatkan diri sebagai seorang nice guy. Bagaimana foto ini mengingatkan kita akan hal baik yang akhirnya tidak muncul karena kita memilih untuk bersikap sebagai nice guy. Apa yang ingin dikatakan oleh foto ini kepada kita ketika kita memilih untuk menjadi seorang yang nice guy di hadapan orang lain? Silakan Bapak Ibu dapatkan satu insight-nya, lalu tulis sama seperti tadi. Coba ditulis. Apa insight Anda? Apa risiko yang muncul karena kita bersikap sebagai seorang nice guy? Ada yang mau sharing kah? Kak Ruli. Yes. Monggo Mbak Jo. Coba ya, Kak Ruli ya. Iya. Sebenarnya waktu first round tadi, yang satu gambar yang saya pilih itu lebih menunjukkan bahwa perilaku nice guy ini ada sisi positifnya. Satu insight yang muncul di saya adalah ketika berhadapan dengan otoritas atau figur kalau di keluarga yang lebih senior, di perusahaan, di kantor yang figur atasan, itu memang nice guy memang ada saatnya penting untuk ditunjukkan gitu. Lalu untuk yang second round ini, ketika Kak Ruli menyampaikan resiko untuk mengambil sikap nice guy, lalu yang saya pilih adalah foto yang ada tulisan mediocrity, yang gambar wajah tidak jelas ya. Nah, itu resiko yang paling menyeramkan sih dari sikap nice guy ya. Jadi kita jadi tidak punya kesempatan baik untuk menampilkan apa pendapat orisinil kita yang sebenarnya gitu. Makanya yang kepilih itu foto yang wajah tampak blur itu dengan tulisan mediocrity. Terima kasih. Mbak Jo. Terima kasih. Sami. Jadi dengan atasan benar kita sebagai seorang yang nice guy, tapi ternyata benar ya ada risikonya juga. Dengan atasan bukannya nggak berarti kita bisa bersikap asertif, ya kan? Balik lagi, ini adalah tentang pilihan. Tapi nggak apa-apa, ini adalah bagian dari kita berproses. Oke, berikutnya
Selanjutnya ada nggak yang mau ngomong lagi atau yang mau sharing lagi? Boleh sambil nunggu Video teman-teman sama ya Mbak selanjutnya Pris. open mic ya. Wih, Pak Umar, ada Pak Umar. Silakan. Ya, ya saya dapat 2 kartu. Kartu pertama situasi yang menyebabkan saya, maaf, seperti ini. Ya kartu ini apa ya? Upaya saya untuk membebaskan tekanan. Jadi ada beberapa tekanan yang terus-menerus yang saya pikul, yang saya emban, entah dari beberapa sisi kehidupan. Dan untuk sesekali saya bisa melepas beban itu dengan pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia, tapi itu juga bisa membantu saya untuk melepaskan beban sejenak. Walaupun tidak tuntas bebannya. Itu masih membantu saya untuk ngambil napas lah, bisa bernapas dari beban yang ada, saya masih bisa mencari celah kehidupan, walaupun sedikit. Lalu yang kedua, resiko sikap dari nice guy, saya dapat kartu ini. Kartu ini sepertinya apa ya, saya mengalami situasi kondisi yang semacam panik ya, gampang panik, sehingga kondisinya ini posisinya tidak tepat, baik cara menggunakan apa ya, cara berperilaku atau dia menekan gas dengan kaki kiri. Kelihatannya sih kaki kiri, padahal posisinya lebih baik menggunakan kaki kanan misalkan. Dan ini juga kurang maksimal penekanannya. Sehingga di sini mengisyaratkan ketika saya panik, ketika saya berpura-pura, saya melakukan kesalahan yang lebih besar pada akhirnya. Awalnya pura-pura bahagia, tapi nyatanya di dalam nggak bahagia. Akhirnya saya ya terlihat bahwa saya memang tidak bahagia karena saya berbuat kesalahan dengan cara membentur sana, membentur sini. Jadi situasi yang saya lakukan itu kurang pas, tidak cocok dengan situasi yang ada. Demikian, Bu. Terima kasih. Thank you, Pak Umar. Terima kasih sudah sharing. Kita mau sharing lagi atau kita mau lanjut nih, Mbak? Boleh satu lagi nggak? Ada yang nungguin nih dari tadi. Silakan Pak Danis. Monggo. Bu Margaret, tadi saya ambil kartu ini. Ya, kalau menurut saya yang terlewatkan ketika kita jadi Mr. Nice Guy itu adalah ruang gerak kita sebenarnya. Jadi karena ketika kita nggak terlalu berusaha menyenangkan hati orang lain gitu, kadang kita bisa punya waktu dan ruang lebih banyak untuk refleksi, kemudian introspeksi diri, sehingga perencanaan yang kita buat itu lebih matang daripada menghabiskan waktu untuk ngurusin kerjaan atau nyenengin orang lain gitu. Ya, itu sih insight yang saya dapat. Jadi yang terlewatkan sebenarnya ruang gerak kita ketika kita berusaha jadi nice guy. Oke, thank you, Pak Danis. Terima kasih. Lanjut ya Mbak ya. Terima kasih banyak buat yang sudah mau membuka gitu ya dan berbagi. Nah, kita sudah ketemu dengan sisi kita yang nice guy tadi. Bisa jadi dia memang bukan yang dominan, tapi somehow nice guy itu ada di dalam diri kita. Bagaimanapun situasinya, dia muncul. Dan enggak apa-apa, karena memang bisa jadi situasinya menuntut dan seterusnya. Tapi ternyata ada dampak, ternyata ada risiko. Sekarang coba amati, tadi kita bagaimana setiap yang tertulis di dalam kertas itu mempengaruhi keputusan kita. Bagaimana perasaan, emosi yang mungkin ada di dalam kertas tadi, itu ternyata mempengaruhi cara kita untuk bersikap.
Karena ternyata pilihannya ada kan, kita tahu ada pilihan. Kita ngerti ada resiko. Tapi pilihannya adalah di nice guy. Nggak apa-apa. Tapi dengan tadi kita menulis, kita kenal. Ini loh ternyata yang membuat kita masuk dalam kelompok nice guy. Sekarang kita main. Yang berikutnya, saya tertarik juga nih untuk mengangkat slide dari, dia bilang begini. Pilihan itu adalah menjadi praktek dari setiap cara kita menyikapi lingkungan kita. Dan ternyata asertif itu adalah salah satu dari pilihan itu. Jadi mau menjadi asertif atau mau menjadi nice guy itu ternyata pilihan. Sama, mau pasif agresif ataupun menjadi agresif itu pilihan. Tapi paling enggak kita tahu apa yang akan terdampak dan bagaimana risiko itu hadir membersamai dari pilihan-pilihan tadi. Ini sebenarnya bisa berlaku sama dengan dua pilihan, entah di agresif atau di pasif agresif. Tapi Eric Barker bilang pilihan terbaik itu adalah asertif. Dan ini adalah praktek untuk kita bisa menentukan bagaimana kita mau menampilkan pilihan-pilihan tadi. Nah, sudah berproses ya dengan dua kartu. Sekarang kita main di kartu yang ketiga. Asertif itu sesuatu yang kita bisa hadirkan. Yuk kita main dengan kartu lagi. Yang berikut ini masih TCG facing down. Ini adalah kartu yang membantu kita untuk kenal dengan sikap, sifat, semangat atau spirit yang ingin dihadirkan, yang mudah-mudahan merelaksasinya terkait dengan sikap kita sebagai seorang yang asertif. Silakan, Pak Margaret. Boleh. Sekarang kita diajak untuk pilihnya facing down nih. Facing down artinya dalam posisi tertutup gitu ya. Jadi ini akan dipilihkan secara random. Nah, kita akan pilih satu kaca untuk teman-teman yang belum punya toolsnya. Baik, ini akan jadi kartu ketiganya teman-teman. Silakan di-screen capture atau difoto. Oke. Baik, kartu foto ada di hadapan teman-teman sekalian. Karuli, sikap, sifat, semangat. Yes. Boleh off video sebentar mungkin ya, supaya sinyalnya kembali stabil. Pada observasi kartu teman-teman bisa ngikutin. Oke, silakan. Nah, ini adalah foto yang akan kita amati untuk kita bisa ketemu dengan sikap, sifat, atau semangat yang mau kita hadirkan sebagai bagian dari pilihan kita. Silakan Bapak Ibu perhatikan kartunya. Amati dengan detail dari foto ini. Apa yang ingin dihadirkan oleh foto ini? Detail apa yang paling penting bagi saya ketika saya melihat foto ini? Bagaimana foto ini bercerita kepada kita tentang sikap, sifat, atau semangat yang ingin kita hadirkan dalam kehidupan kita berikutnya. Apa yang hilang dari foto ini? Jika mungkin, di mana saya ingin menempatkan diri saya di dalam foto ini? Adakah perasaan atau ingatan atau mungkin emosi yang dimunculkan oleh foto ini? Bagaimana semua ini terhubung dengan persoalan yang menjadi ini bisa membantu saya untuk menemukan semangat yang baru, spirit yang baru, yang membuat kita punya pilihan selain pilihan-pilihan yang sebelumnya. Apa
yang ingin kuubah? Dalam satu kalimat, Bapak Ibu juga bisa tulis, apa yang ingin kuubah? Spirit apa yang ingin Anda hadirkan? Silakan. Ada yang mau sharing kah? Tadi Ruli dari PLN kan ya, Mbak Margaret ya? Ada Pak Ruli dari PLN, juga ada Bu Mungkin bisa. Hermina dari Disnaker Semarang. Oke. Silakan. Boleh open mic mungkin? Teman-teman yang tadi ikut pilih kartunya dari website juga boleh sharing ya. Insight-nya apa nih setelah melihat foto itu tadi? Jadi kebayang apa nih? Monggo, silakan. Dengan sikap, sifat, semangat, atau spirit yang ingin dihadirkan dalam sikap berikutnya. Mbak Margaret, belum ada. Hai Pak Nyoman. Halo. Kartu saya bisa Wah. Neglect. Kartu neglect. Kalau dari gambar ini saya maknai kalau kita pakai sendal atau sepatu sudah lama, biasanya makin lama makin enak ya dipakainya. Kelihatan lebih pas, lebih lembut, lebih enak dipakai jalan. Dan kalau kita juga pada fenomena nice guy, yang mungkin dalam banyak kesempatan kita masih lebih nyaman, tapi kita menjadi nggak mencoba merasakan sesuatu yang baru. Jadi melihat gambar ini mendapat dorongan bahwa mungkin saatnya juga mencoba sendal yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih baru, dan itu juga mungkin bisa menjadi menarik perhatian bagi orang di sekeliling kita ketika kita memakai alas kaki yang baru gitu. Yang lama mungkin nyaman bagi kita, tapi kenyataannya mungkin tidak menarik juga bagi orang lain. Jadi mencoba sesuatu yang baru, keluar dari kenyamanan itu, dan kalau saya boleh pakai juga gambar ini, kenyamanan itu sebenarnya membuat kaki yang sudah rentah itu juga terkungkung. Jadi kita yang merasa nyaman, tapi sebetulnya kita berada dalam kungkungan dan dalam ikatan yang membuat kita nggak mau mencoba yang baru. Jadi mudah-mudahan dengan kartu ini bisa termotivasi untuk berani mencoba sendal dan sepatu yang baru, yang mungkin lebih nyaman dan menarik juga bagi orang di sekeliling kita. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak Nyoman. Keren. Gimana ya dengan teman-teman yang lain? Saya boleh? Silakan. Hai Kak Ruli. Halo. Iya, saya dapat kartunya Bu Tejo. Solutif. Iya. Iya, saya beneran saya itu nice guy. Nice guy, yes. Dan memang saya punya sindrom itu lama yang sampai sekarang sudah semakin baik, tapi memang berjuang untuk tidak tampak baik, tapi benar-benar baik gitu ya. Saya dapatnya kartu ini, Mbak Ruli. Di kartu ketiga ini kalimat yang saya tulis adalah berjuang untuk diri saya sendiri, menjadi diri sendiri yang solutif. Saya tuh sering melakukan banyak hal itu motifnya adalah membantu orang lain. Sebetulnya alias membuat orang lain senang gitu ya. Atau alias takut mengecewakan orang lain, padahal itu takut mengecewakan diri saya sendiri. Jadi saya itu ke orang lain dinilai, akhirnya jadi begitu. Kalau orang lain nggak seneng, itu jadi tolak ukur saya nggak seneng, gitu, nggak happy, menyakiti. Maka saya tertarik dengan kucing ini. Ya, oke. Yang pertama saya do the best karena ya saya memang bisa melakukan itu. Saya mau melakukan yang terbaik karena ya saya memang mau jadi yang terbaik, bukan untuk apa-apa, karena ya untuk mengatasi persoalan yang mungkin saya hadapin, ya mungkin terhubung dengan orang lain juga. Tapi fokus saya adalah ayo do the best, kamu yang do the best, bukan tergantung orang lain mau nilai apa, atau ya fokusnya selama ini fokusnya dari luar motifnya. Aduh gitu ya. Sekarang motifnya dari dalam, ayo mau kecepit mau apa, do the best.
Jadi menjadi diri sendiri yang solutif. Thank you, Mas Jay. Aku juga mau menjadi pribadi yang solutif. Berproses bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih. Hai, aku boleh nyambung? Hai. Ada lagi? Monggo. Ya, Kak Aku ngumpet dulu Ruli. nggak nih? Yes. Saya boleh nyambung? Boleh, Mbak. Monggo, Mbak. Oke, saya mau nyambung dari soulmate-ku, Kak Jai. Cie, soulmate. Saya dapat kartu ini. Kelihatan nggak ya? Kartunya ya guild gitu. Nah, sebenarnya ini jadi kayak afirmasi. Dulu aku merasa dulu aku juga nice guy gitu ya, sungkan kalau ngomong gitu. Tapi ini kayak terafirmasi kayak gini. Habis itu sebenarnya merasa bersalah sama diri sendiri. Kok tadi nggak ngomong apa adanya ya? Jadi nggak menjadi pribadi yang otentik dan itu nyebelin banget gitu. Walaupun resikonya ini kayak aku kemudian mesti buka ini ya, buka tutup kepalanya itu pasti juga nggak enak, silau atau apa gitu. Tapi ditutup kayak gini kan juga nggak enak ya, makin sumpek. Kita pakai masker aja sumpek, apalagi ditutupnya udah sekepala gini. Dan tadi kalau dari Kak Jai, dia bilang pengen jadi lebih solutif gitu. Kalau aku pengennya lebih jadi otentik gitu. Walaupun resikonya mungkin ada yang nggak suka, ada yang sebel. Kok ngomongnya gitu banget sih? Bahkan kemarin ada satu klien aku yang bilang ke timku gini, Bu Amel itu ngomongnya lembut, tapi ternyata galak ya. Gitu. Wow. Terus aku pikir kalau aku perlu tegas pada orang, kenapa enggak gitu. Karena mungkin itu pribadi aku yang otentik. Saya nggak perlu bilang saya pura-pura suka, kalaupun saya nggak suka gitu. Atau aku nggak perlu bilang pura-pura, oh kayak udah baik gitu. Tapi sebenarnya itu kan justru mematikan orang, karena room of improvement-nya dia jadi nggak ada. Jadi Kak Ruli, rahasia di antara kita hari ini angkanya 9 deh. Thank you. Terima kasih, Mamel. Tuh kan kalau udah L4 itu bener deh. Dia lebih humble lagi ya jadinya ya. Thank you, Mamel. Oke, berikutnya ada lagi Kak yang mau sharing? Kita sudah main dengan 3 kartu. Di hadapan Bapak Ibu sekarang sudah ada 3 sifat. Tadi 2 sifat yang pertama hubungannya dengan nice guy. Yang kedua tentang dampak dan resiko. Lalu kartu yang ketiga itu adalah kartu yang menggambarkan sifat sikap yang ingin kita hadirkan di kehidupan kita yang berikutnya. Nah, karena sudah ketemu dengan 3 tadi, saya tertarik lagi untuk masuk lagi ke yang terakhir. Yang terakhir adalah action. Ini karena kita bicaranya nice guy, maka yang mau kita ubak-ubak, yang mau kita kulik-kulik, pasti lagi di nice guy. Kalau kita mau membuat suatu action, nah setelah tadi kita berproses, Anda bisa melihat ada 3 kartu kertas yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Coba lihat, bagaimana action ini akan kita lakukan. Coba kembali lagi pada situasi di mana kita masuk ke situasi nice guy tadi. Apa action yang mau kita hadirkan? Bagaimana 1 kali 24 jam kita akan menindaklanjuti kartu kita yang ketiga tadi? Apa yang akan Anda lakukan dalam 1 kali 24 jam? Lalu 7 kali 24 jam, apa yang akan Anda lakukan? Lalu dalam 1 bulan dari sekarang, 30 kali 24 jam. Kebiasaan baru apa yang akan Anda lakukan? Adakah yang mau share?
action apa yang akan kita lakukan sehingga terbentuk kebiasaan baru yang akan menjadi bagian dari pilihan-pilihan kita. Monggo. Bu Priska, bolehkah open mic-nya? Salam, Bu. Hai, kabar Mbak? Ya, salam kenal. Salam kenal Mbak. Monggo. 1 kali 24 jam gitu ya. Saya mau menghubungi orang-orang yang selama ini saya anggap gitu ya. Saya sering bertindak nice guy di depan mereka gitu ya. Jadi saya mencoba untuk menghubungi mereka dan ya mencoba untuk berbicara apa adanya, tapi dengan topik yang ringan supaya saya bisa menantang diri untuk mulai keluar dari sindrom nice guy gitu ya. Kan sudah keluarkan insight, jadi harus mencoba untuk menjadi pribadi yang berbeda, menantang dengan berhadapan dengan orang-orang yang pernah saya hadapi itu. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ada lagi kah yang mau share? Saya boleh Bu. Monggo, silakan Pak. Saya programnya sama Bu, dari 1 hari, 1 minggu sampai 1 bulan itu programnya sama. Yang saya lakukan setiap hari saya berdoa untuk orang yang sudah membuat saya sakit hati, itu aja. Oke. Ya. Thank you Pak Umar. Luar biasa nih Pak Umar nih. Nah, dari rangkaian proses yang tadi sudah kita lakukan, ini sebenarnya kan benar-benar proses yang nggak bisa berhenti hanya sampai di sini. Mbak Amel juga selalu bilang sisi baru yang mungkin belum pernah kita kenal. Ini hanya bagian dari salah satu cara yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa benar-benar ketemu dengan siapa kita dan bisa berdamai dengan diri kita. Karena semua juga tahu nggak ada yang salah kok dengan menjadi nice guy. Sama, nggak ada yang salah juga jika kita menjadi pasif agresif juga nggak apa-apa, karena bisa jadi situasinya menentukan seperti itu. Tapi kalau tadi kita kembali lagi di ronde yang kedua, ketika kita kena dengan dampak atau risiko dari pilihan tadi, pada akhirnya menjadi nice guy pun itu adalah pilihan. Hanya akan lebih baik jika memang kita mencari cara sehingga asertif yang menjadi bagian dari perilaku kita. Karena asertif hanya tentang bagaimana cara kita menyampaikan. Ya inilah pilihan dari apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita dan juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Itu Mbak Margaret. Ini sebagai closing quotes ya, yang saya juga senang dengan quote ini. Terasa ya, memang memiliki konsekuensi. Namun jika Anda menghormati hak diri dan hak orang lain secara proporsional, hasilnya nggak akan seburuk yang Anda kira. Jadi menempatkan hak kita seproper dengan hak orang lain itu jauh akan lebih baik untuk kita dan untuk orang-orang. Ini adalah persembahan terakhir dari saya, sebuah lagu yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk berdamai dengan setiap pilihan yang ada di hadapan. Terima kasih. Wah, thank you Kak Ruli. Kita nikmati lagunya sama-sama ya Bapak Ibu. Is here and now. I have dropped my worries somewhere.
Nowhere to go, something to do, but not in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a Terima kasih. Aku kembalikan ke Mbak Margaret. Thank you Kak Ruli, beautiful Silakan, Mbak. banget buat kita semua. Thank you juga buat Bapak Ibu yang udah sharing di kolom chat, baik yang juga sharing secara langsung gitu ya. Selamat menyapa diri Anda malam hari ini, ketemu dengan sejatinya Anda gitu kan. Dan selamat juga menempuh perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih solutif dan lebih otentik tadi ya, sesuai dengan action-nya teman-teman. Tip-tip ya teman-teman untuk dilakukan dalam 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, dan 1 kali 30 hari. Tenang aja, Kak Ruli nggak akan cek kayak ibu guru gitu ya. Bu Yanti udah sampai belum ya? Tenang aja nggak akan cek. Tapi pastikan teman-teman melakukan itu ya, next step-nya. Karena dengan begitu perlahan transformasi kita, apa yang kita cita-citakan juga itu bisa terpenuhi bareng-bareng gitu ya dalam proses ini. Oke, kata Kak Senjen, otentik dan solutif gitu ya. Oke, so Bapak Ibu, tenang aja, proses kita akan terus berlanjut gitu ya. Di minggu depan, lokal uplifting akan ada lagi di hari Rabu, masih di jam yang sama ya, 19.30. Dan serunya, minggu depan, ini bocorannya. Kita akan main tentang proses yang judulnya adalah Becoming Money Magnet. Nah, loh ya, kita mau diajakin kemana ya? Kayaknya seru banget gitu ya, bisa jadi magnet apa? Money magnet. Seperti apa sih gitu ya? Gimana serunya kita akan ngomongin mindset kita tentang uang gitu ya, dengan metodenya points of view. Sebenarnya narasumbernya ada sih di ruangan ini, cuman saya jagain dulu deh gitu ya, biar surprise. Minggu depan kita akan bermain bersama beliau ya, ketemu di hari Rabu pukul 19.30. Bapak Ibu nantikan aja informasi detailnya seperti link pendaftaran dan lain-lain di media sosialnya Points of View Indonesia ya, atau biasanya seringkali juga suka email nih gitu ya, ke emailnya Bapak Ibu untuk kasih reminder gitu ya terkait dengan sesi-sesi lokal uplifting kita. Jadi sering-sering juga mampir, tengokin gitu ya di email Anda. Atau mungkin kalau misal Anda kepingin juga main ke media sosial juga bisa, kita selalu posting di sana ya, info-info terupdate gitu. So, kita akan ketemu lagi minggu depan, dan kalau ternyata minggu depan teman-teman lebih nyaman mainnya langsung pegang kartunya gitu ya, kayaknya kalau nggak pegang kartu itu nggak mantep gitu ya, teman-teman nanti bisa dapetin tools-nya juga kok sebenarnya. Nanti dapatkan aja infonya dari teman-teman.
yang telah mengundang Anda malam hari ini ya, supaya kita bisa mainnya rame-rame juga. Anda juga pegang tuh, pilih kartunya juga ya. So, sekali lagi thank you Kak Ruli, kita udah diajak masuk ke dalam diri, seru banget gitu ya, ngolah diri supaya bisa jadi authentic dan solutif. So, selamat malam dan kita akan berjumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Margaret. Thank you Pak Nyoman. Terima Thank you Pak kasih. Nyoman. Terima kasih Kak Ruli. Thank you Bu Ani. Terima kasih. Iya, makasih Kak Em. Thank you Bu Yani sudah berproses bersama kita juga Bu Yani. Ada Bu Joan, Bu Joy, Pak Rizky. Keren Kak Ruli. Pak Helmi. Kak Ruli keren Hari banget. ini kayaknya banyak yang baru, tapi yang aku kenal ya. Kak Seger, Mas Rizky, hai Mas Kiki, terus ada Herlina. Kenapa kita jadi reunian kuliahan? Oh gitu kan ternyata kuliah. teman-teman Mas Kiki kakak kelas, Herlina teman satu angkatan. Jangan-jangan ada lagi nih. Hai Romo, ada Romo nih. Elton betul? Iya. Oh, ada Romo Elton. Halo, Bu Anis. Muncul muncul. Ayo tunjukkan dirimu. Tunjukkan diri. Romo Elton. Iya. Thank you Pak Haji Setia, Bu Ira. Oh iya ada Pak Ades juga, ada Bu Feby, ada Kak Ike, Bu Ike dari Payakumbuh juga ternyata. Thank you ya Pak Seger. Thank you Pak Wid. Pak Wid. Thank you. Terima Gimana kasih Kak kabar Ruli. aku, Kak? Sama-sama. Thank you ya. Thank you Kak Ruli. Ih Romo. Romo di Jawa sinyal bagus ya? Bagus banget. Bagus, Sanjaya. Bagus. Kapan tuh bikin acara buat OMK-nya Romo tuh? Terima kasih Bu Ahyani. Wah, salam untuk keluarga besar POY. Terima kasih Aku Pak nggak bisa Jay. lihat orang hitam Ada semua. Indah loh. Amel. Terima kasih. Terima kasih Iya. semua. Izin live Pak dulu. Umar. Ya Iya Pak Bu, Umar. terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Margaret. Pak Haji, Amin. Bu Febi, terima kasih. Kak Ruli ya apa? Tidur nyenyak sekarang. Ya, dia minta hari Rabu dihapuskan dari kalender kemarin. Oh my gosh. Bisa Iya. tuh. Romo ngisi sesi mo. Nah, tuh, ayo. Ayo Mo. Jadi pendengar dulu. 14 Oh iya. Oktober. Khotbahnya Romo pagi ini. Mendengar atau berbicara? Dengar dulu baru berbicara. Margaret. Iya, mendengar dulu. Ya Kak Ruli. Ya. Tidur nyenyak, Kak Ruli. Enggak, abis ini aku oprekin lagi. Nasibmu. Aku nggak bisa lihat kalian nih. Ya ampun, hitam semua di layarku. Profisiat ya Kak Ruli. Lita, thank you Lita. Ada teman aku juga. Satu. Mana? Oh Bu Lita. Kasih ya Lita. Minggu kemarin beliau ikut sama sesinya Teh Lita. Sekarang ikut. Mawar, thank you ya Mawar. Nah ini pasukannya nih. Lita. Pamit Red, dulu. Margaret, Romo nih level 2, Red. Bungkus, Red. Kasih jadwal. Ya, siap. Ya, Mo. Kabur ya. Ya Kak Ruli, thank you. Selamat istirahat. Siap. Romo, ikut L2 ya, Mo. Ya.